Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Jarak antara keduanya terlalu dekat, hanya jarak kepalan tangan. Lu memandang Qin Yichan dari atas ke bawah, dan sepertinya menemukan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Saya melihat Luhu menarik napas dalam-dalam, dan ada sedikit mabuk di wajahnya. Kamu, bukan orang itu, kamu bukan dia. Qin Yichan tiba-tiba tersenyum, tetapi dia sekarang berada di tubuh Matt. Jadi tentu saja tidak ada cara untuk menunjukkan ekspresinya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah kepalanya yang sedikit terangkat, dan pemberontakan yang tertulis di matanya. Tuan Lu memiliki mata yang bagus. Saya memang bukan dewa tubuh, saya hanya datang ke tubuh ini dengan beberapa cara. Tentu saja, Anda dan saya saling mengenal. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyebut nama Tu. Setelah keheningan singkat, Lu meletakkan tangannya di mulutnya dan membuat gerakan mendesis. Set, jangan katakan itu. Biarkan aku menebak siapa itu. Qin Yichan juga tertawa. Benar saja, yang kuat di dunia ini semuanya adalah kebajikan. Dan mereka ingin bersenang-senang setiap kali mereka kagum. Tebakan. Lu tidak membantah usulan Qin Yichan, tetapi hanya tersenyum penuh pengertian. Aku mungkin tahu. Hanya ada beberapa orang yang berani begitu sombong di depanku. Kecuali mereka yang berada di luar bidang bintang ini. Hanya ada satu tuan cahaya yang tersisa. Apakah aku benar? Qin Yichan mengangguk. Memang, saya, seorang yang beriman, kehilangan tubuh saya. Sebagai penguasa cahaya, saya secara alami menemukan cara untuk mendapatkan kembali tubuh saya untuknya. Tentu saja, aku tidak akan pernah mengkhianati Olympus. Adapun kecerdasan mereka, aku tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun lagi. Kecuali Anda memberi cukup. Mendengarkan kata-kata sederhana ini, Lu merasakan kenyamanan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Kamu tahu bagaimana menyenangkan orang. Qin Yichan juga tidak keberatan. Ya. Jika semut seperti saya bahkan tidak bisa menyenangkan orang, apakah itu tidak jauh dari kepunahan? Melihat orang di depannya, mendengarkan kata-kata nakal ini, setelah hening sejenak, dia akhirnya mengangguk. Yah, aku benar-benar ingin tahu apa yang bisa kamu tebus untuk saat ini. Kamu melanggar transaksi antara kami dan kamu harus membayar harganya. Qin Yichan mengangkat tangannya dengan cepat, dengan ekspresi seperti aku anak baik. Hanya saja aksi ini ditampilkan oleh seorang pria kuat dengan 5 besar dan 3 tebal. Dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Ayo, jangan bodoh. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu di saat berikutnya. Lu tiba-tiba mengubah wajahnya, meraih bahu Qin Yichan, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan membuat tubuh ini, yang ditempa oleh Qin Yichan sendiri, mampu menahan serangan semua orang percaya di tingkat satria, berderit dan bergetar. Qin Yichan acuh tak acuh dan tidak peduli dengan tindakan Lu. Semakin mendesak dia sekarang, semakin dia ingin menunjukkan kemutlakan statusnya. Semakin menunjukkan bahwa dia tertarik dengan kata-katanya sendiri, dan bahkan dapat dikatakan bahwa kesempatan yang diinginkan Qin Yichan ada di depannya. Setelah sedikit berpikir, Qin Yichan menatap Lu. Saya dapat memberitahu Anda semua tentang tata letak Dewa Utama Olympus, dan saya bahkan dapat memberitahu Anda tentang kekuatan dan kelemahan mereka, dan di mana kekurangannya. Saya pikir benda ini diserahkan kepada Anda, dan Anda harus dapat membuat rencana untuk menghancurkan semua 12 Dewa Utama Olympus. Wajah Lu tiba-tiba tenggelam. Dia menatap Qin Yichan dengan ganas, matanya penuh keganasan. Maksudmu, kamu ingin mengkhianati Tuan demi kemuliaan? Bagaimana aku bisa mempercayai orang sepertimu? Saat dia mengatakan itu, dia memberi lebih banyak tekanan pada Qin Yichan, dan bahkan tubuh logam itu mengeluarkan suara berderit yang jelas. Jelas itu telah mencapai batasnya. Qin Yichan langsung mengabaikan reaksi tubuh logam dan hanya tersenyum ringan. Di mana penjual mencari kemuliaan? Tidakkah menurut Anda semua orang ingin masuk Olympus? Jika aku memberitahumu bahwa orang yang paling ingin Zeus bunuh sekarang adalah aku, bagaimana perasaanmu? Lu tiba-tiba melepaskan tangannya. Dia memandang Qin Yichan, bersenandung lembut, dan berbalik. Berdasarkan kata-katamu, aku tidak percaya. Zeus sedang mencari seseorang, dan hal ini sangat jelas di hatinya. Selama mereka menemukan orang yang membuat Zeus tidak bisa hidup damai, tujuan mereka membantai para dewa mungkin sudah selesai jauh sebelumnya. Tetapi baik mereka maupun orang lain tidak dapat menemukan orang ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa orang ini sama sekali bukan orang di dunia hampa, karena mereka telah menggunakan cara untuk memblokir semua rahasia dunia ini dan mencegahnya terdeteksi oleh Zeus. Sekarang Qin Yichan berinisiatif untuk menyebutkan ini, jelas dengan sedikit percaya diri. Tindakan lu sekarang hanya untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari mulut Qin Yichan untuk memfasilitasi rencana masa depan. Qin Yichan juga sangat akrab dengan tindakan lu, jadi dia tidak banyak menjelaskan. Kalau mau percaya ya percaya. Kalau tidak mau percaya ya jangan percaya, saya tidak perlu membuang waktu untuk orang yang tidak mau percaya. Qin Yichan menatap punggung Lu dengan pasti. Dalam pertempuran ini, dia memiliki kesempatan untuk menang.
Lu tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Yichen. Bicaralah. Ceritakan semua yang kamu tahu. Mungkin aku bisa membiarkanmu pergi. Qin Yichen merentangkan tangannya tanpa daya. Tuhan, Zeus hanyalah manusia fana. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang kuat, dia tetaplah manusia pada dasarnya. Dia bukan dewa ciptaan, dan tidak ada cara untuk menguasai semua aturan dunia. Kening berkerut. Jadi, Qin Yichen menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Apalagi yang ada? Karena kelahiran dewa tertentu, aturan dunia yang awalnya berada di tepi kendali Zeus memiliki pilihan baru, yang mengguncang kekuatan yang bisa dipinjam Zeus tetapi bukan miliknya. Kamu juga tahu bahwa jika kamu ingin melakukan ini, kamu setidaknya harus menjadi dewa yang setingkat dengan Zeus. Karena itu, Qin Yichen tidak akan mengatakan lebih banyak, karena ini semua adalah spekulasinya. Meskipun Qin Yichen yakin bahwa orang yang akan dibunuh Zeus adalah dirinya sendiri, dia tidak sepenuhnya yakin dengan alasan ini, tetapi hanya menyimpulkan mundur berdasarkan tindakan Zeus. Jika Anda mengatakan lebih banyak, itu pasti akan mengungkapkan kebenaran. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Yichen, Lu terdiam lama. Anak laki-laki di depannya tidak hanya memiliki banyak harta, tetapi juga memiliki keberanian yang jauh melebihi orang biasa. Di depan dirinya sendiri, yang bisa bersaing dengan Zeus di permukaan, dia masih bisa begitu tenang. Dia harus memiliki kepercayaan diri. Jika orang seperti itu adalah sekutu, itu bisa menyelamatkan banyak masalah. Tetapi jika orang ini bukan sekutu, dia adalah momok besar. Menatap Qin Yichen, Lu ingin mendapatkan lebih banyak informasi dan lebih banyak informasi darinya. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang, atau memberitahu semua yang kamu tahu, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Atau, saya akan memotong gulma dan akar di sini hari ini untuk mencegahnya terjadi.